PT Repower Asia Indonesia Tbk atau emiten berkode saham REAL menjalin kerjasama strategis dengan Riskon Group untuk mengembangkan proyek perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan mendorong kinerja bisnis perseroan. PT Repower Asia Indonesia Tbk menjalin kerjasama strategis dengan Riskon Group untuk mengembangkan segmentasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kolaborasi ini ditargetkan dapat berjalan pada kuartal keempat tahun 2025. Real saat ini tengah menyiapkan pembentukan kerjasama operasi atau KSO dengan Riskon untuk mendukung proyek tersebut. Dalam skema kerjasama ini, Riskon berperan menyediakan lahan yang sudah siap dibangun, sementara Repower Asia Indonesia akan mengembangkan lahan itu hingga ke tahap pemasaran. Direktur Utama Real Aulia Firdaus menyatakan sinergi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Aulia Firdaus menjelaskan kerjasama dengan Riskon dilakukan untuk menangkap peluang dari program pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya. Ia menilai segmentasi MBR sangat potensial mengingat angka kekurangan pasokan atau backlog perumahan masih tinggi, sehingga strategi ini juga dapat meningkatkan kinerja real di masa mendatang. Di sisi lain, perseroan terus berupaya mengoptimalkan penjualan proyek-proyek yang sudah ada seperti perumahan Botanikal Asri di Depok, Jawa Barat. Perseroan juga akan memulai pengembangan proyek perumahan baru di Pasar Minggu dan Pondok Cabe untuk memperluas pasar penjualan. Perseroan akan terus mengoptimalkan pendapatan berulang dari aset yang dimiliki serta melakukan transformasi dan sinergi bisnis di berbagai lini. Langkah ini termasuk pengembangan properti di sektor telekomunikasi, digital, dan kesehatan untuk memperkuat posisi real di industri properti nasional. Tim Liputan, IDX. PT PP Persero Tbk resmi memulai pelebaran Jalan Tol Surabaya Gempol, segmen Kejapanan Gempol dengan nilai kontrak lebih dari 140 miliar rupiah. Proyek ini menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional sesuai program Astacita pemerintah. PT PP Persero Tbk resmi memulai pekerjaan pelebaran Jalan Tol Surabaya Gempol segmen Kejapangan Gempol dengan panjang ruas kilometer 769 tambah 450 hingga kilometer 772 650. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai 140,3 miliar rupiah dan ditargetkan selesai dalam waktu 9 bulan ke depan. Korporat Sekretari PT PP Joko Raharjo menyatakan, proyek strategis ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Astacita pemerintah dalam pemerintahan pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional. Dengan peningkatan kapasitas ini, ruas tol Surabaya Gempol diharapkan mampu mengurangi kemacetan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Joko menjelaskan, proyek ini menggunakan metode Erectin Portal Gantry, sebuah teknologi yang memungkinkan pekerjaan jembatan dilakukan lebih cepat, efisiensi, dan aman. Pelebaran jalur dilakukan di bagian median tol dengan ruang kerja terbatas, sehingga membutuhkan perencanaan matang serta penerapan standar keselamatan yang tinggi. Meski dipenuhi berbagai tantangan teknis, PT PP optimistis proyek ini akan selesai tepat waktu dengan hasil berkualitas tinggi. Proyek ini tak hanya meningkatkan kapasitas jalan tol, tetapi juga memperlancar arus transportasi, mengurangi waktu tempuh, dan meningkatkan efektivitas logistik di Jawa Timur. Melalui pelebaran ini, PT PP menegaskan perannya sebagai pionir pembangunan infrastruktur nasional yang adaptif terhadap tantangan teknis dan kebutuhan publik. Dengan kombinasi teknologi konstruksi terkini dan pengalaman panjang di proyeksi strategis nasional, PT PP berkomitmen menghadirkan infrastruktur transportasi yang andal, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel. PT Puri Sentul Permai Tbk resmi mengumumkan Hotel Swiss Bell Express di res area kilometer 379A, ruas tol Batang Semarang telah resmi beroperasi untuk umum sejak 10 Oktober 2025. Kehadiran hotel ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. PT Puri Sentul Permai Tbk atau emiten dengan kode saham KDTN mengumumkan bahwa Hotel Swiss Bell Express di res area KM 379A ruas tol Batang Semarang telah dibuka untuk umum sejak 10 Oktober 2025. Direktur Puri Sentul Permai Rolf B. Pohan mengatakan operasional hotel tersebut menandai perluasan unit bisnis perseroan di sektor perhotelan.
Rolf menjelaskan tanggal acara dan waktu pelaksanaan grand opening hotel akan disampaikan melalui keterbukaan informasi berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pembukaan ini menjadi bagian dari strategi KDTN untuk memperkuat posisi di industri hospitality nasional. Menurut Rolf, operasional Hotel Swiss Bell Express memberikan dampak keuangan positif bagi perseroan melalui peningkatan pendapatan dan beban operasional. Keberadaan hotel ini juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga lokal serta memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkolaborasi dalam kegiatan operasional hotel. Keberadaan Hotel Swiss Bell Express di rest area kilometer 379A juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Batang melalui serapan pajak daerah. Rolf menegaskan operasional hotel ini turut mendukung pembangunan daerah dan menjaga keberlanjutan usaha perseroan secara keseluruhan. Melalui pembukaan Hotel Swiss Bell Express, PT Puri Sentul Permai Tbk menegaskan komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata daerah. Perseroan juga mendorong program penghijauan dan tanggung jawab sosial di sekitar wilayah operasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Tim Liputan, IDX Channel. Di tengah upaya pencapaian target swasembada pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan keputusan Presiden yang berisi pemberhentian Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Adapun posisi Kepala Bappenas akan dijabat langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 116P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional yang ditekan Prabowo pada tanggal 9 Oktober 2025. Melalui Kepres nomor 116 ini, Presiden secara resmi memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Dalam Kepres juga disebutkan Arief Prasetyo Adi diberhentikan dengan hormat dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan Kepala Bappenas. Dalam Kepres terbaru ini juga disebutkan bahwa Presiden mengangkat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan diterbitkan keputusan Presiden yang ditandatangani pada 9 Oktober 2025 dan mulai berlaku 10 Oktober lalu, secara resmi pimpinan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas langsung di bawah pimpinan Menteri Pertanian. Tugas penting Kepala Bappenas adalah mewujudkan swasembada pangan dan melakukan pemerataan ketersediaan pangan di seluruh daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, harga beras di Indonesia mengalami deflasi atau penurunan harga minus 0,13% pada bulan September 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut capaian ini sebagai sinyal kuat keberhasilan peningkatan produksi nasional. Selain itu, menurut Amran, produksi beras nasional saat ini telah mencapai 33,1 juta ton dari Januari hingga November 2025. Kemudian pada Desember mendatang kemungkinan mencapai 34 juta ton. Atas capaian tersebut, Amran yakin bahwa Indonesia akan mencapai swasembada beras dalam waktu 3 bulan ke depan atau pada akhir tahun 2025. Beras terjadi deflasi, yaitu minus 0, saya ditunjukkan datanya, minus 0,13%. 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September, di saat paceklik. Begitu juga produksi kita, alhamdulillah sekarang sudah 33,1 dan bulan depan insya Allah akhir tahun nanti itu minimal 34 juta ton.